Blockchain Basics for Product Managers. Sebelumnya aku kenalin dulu diri aku mungkin. Sekarang nama aku Anata. Sekarang aku jadi Head of Product di Antaraja. Jadi kalau misalkan mungkin beberapa di antara kalian yang pernah belanja di marketplace dan pilihan pengirimannya pakai Antaraja, itu kantor aku gitu. Terus di tahun 2019 sampai 2020 itu aku di Bareksa, role yang sama, Head of Product. Bareksa itu aplikasi untuk investment di reksadana, dan saat itu kita rilis juga yang selain mutual funds ya, di situ ada SBN atau government bond, terus itu ada gold juga. Gitu. Terus aku sempat 6 bulan di Hutchinson Tree di telco as a product manager gitu. Mungkin kalau misalkan melihat kok kayak naik turun ya gitu dari head of product di tahun 2018 sampai 2019, head of product blockchain di Hara Token, tiba-tiba turun jadi product manager. Ya sebetulnya nggak turun juga sih gitu, karena company scale-nya kan beda kan gitu, different company scale, different hierarchy gitu. Oh ya, dulu aku juga sempat lead UX di Kudo. Aku basic-nya itu sebetulnya dari UX design, user experience design. Education aku kebetulan, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira aku background-nya itu di apa gitu? As a head of product, kalian bisa nebak nggak sih aku tuh orang tech atau enggak gitu? Boleh jawabnya pakai mic juga boleh gitu, on mic, unmute gitu. Kira-kira aku orang apa ya? Teknik industri kah? Orang teknik informasi? Orang matematik atau apa gitu? Kira-kira apa? Ayo. IT. No. Aku kasih clue. Dulu aku waktu SMA itu aku anak IPS. Kira-kira anak IPS jadi apa ya? Aku di ITB kuliahnya, kebetulan. Digampang banget tuh. Ekonomi marketing, nope. Aku nggak suka ngitung-ngitung waktu dulu. Tuh, ada yang hampir tuh, di cafe desain hampir. FSRD benar, itu fakultasnya FSRD, dan lebih tepatnya aku jurusannya art, fine art. Jadi kalau misalkan pernah dengar seni grafis atau printmaking atau Andy Warhol gitu ya. Terus ada beberapa artis lagi. Aduh lupa sih artis-artisnya yang printmaking siapa aja. Ya pokoknya gitulah, cetak mencetak gitu. Teknik sablon gitu. Kalau di Jepang itu ada yang namanya ukiyo-e. Terus kalau di Europe itu ada yang namanya etching ya. Nah itu aku kuliahnya itu gitu. Jadi benar-benar berubah banget ya dari seni rupa gitu yang mungkin kayak it's very very konvensional gitu, nggak ada teknologi tapi tiba-tiba jadi kerjanya di teknologi gitu, terus ngurusin blockchain lagi. Bahkan di dunia, di kalangan tech aja, blockchain itu bukan sesuatu yang umum digunakan gitu. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Oke, topiknya hari ini kita bakalan bahas blockchain itu apa, cryptocurrency itu apa, cryptocurrency itu apa, sama NFT itu apa sih gitu. Terus gimana caranya kita nge-leverage blockchain teknologi itu ke produk yang kita buat gitu. As a product manager and product designer tentunya ya. Terus yang terakhir, kenapa sih blockchain industry itu butuh lebih banyak product managers dan designers untuk mengerti si teknologi blockchain itu seperti apa gitu. Nah, yang bukan topik hari ini adalah bagaimana cara coding blockchain app gitu. Karena ini khususnya untuk product manager saya specifically, dan very basic, jadi aku nggak bakalan ngajarin gimana cara codingnya gitu. Terus yang bukan topik hari ini juga gimana caranya cuan dari kripto gitu, kita nggak bakalan bahas di sana. Tapi tadi ada pertanyaannya, gimana pandangan terhadap token atau koin lokal ya. Mungkin nanti kita bakalan diskusi di terakhir ya.
Oke, kita masuk ke topik pertama itu what is blockchain and cryptocurrency and NFT. Kita sebelum ke sana pasti ke sejarahnya dulu ya, history of blockchain. Oke, mungkin aku mau nanya di sini kira-kira ada yang tahu nggak sih eh, blockchain itu yang ngebikin siapa ya? Yang nyiptain blockchain. Siapa penemu blockchain? Ada yang tahu nggak? Kok aku udah nggak bisa ngeliat chatnya lagi ya? Ada yang tahu nggak? Boleh langsung unmute kalau misalkan ada yang tahu. Kalau misalkan nggak tahu, ya udah bilang aja nggak tahu. Satoshi. Nope. Bukan Satoshi Nakamoto. Tapi ngerti sih kenapa mikirnya Satoshi. Tahun 90-an lupa siapa. Ya, benar. Jadi blockchain itu awalnya diciptakan di tahun 91. Jadi di tahun 91 itu blockchain sebenarnya udah ada gitu. Jadi ada orang namanya Stuart Haber, nggak tahu Stuart Haber apa Haber, pronounce-nya aku nggak tahu. Sama Scott Stornetta, ini juga susah bacanya ya. Tapi intinya di tahun 91 itu udah ada yang namanya cryptographically secure chain of blocks yang dipaparkan oleh si kedua orang ini gitu sebagai penemu si teknologi blockchain saat itu gitu. Jadi pada saat itu kriptografi itu kan udah ada ya zaman dulu di tahun 91 gitu. Even way before 91 itu kriptografi itu udah ada, udah dipakai gitu. Nah, si kriptografi ini digunakan untuk mengamankan data di dalam yang namanya rantai data gitu, supaya si rantai datanya itu bisa lebih secure gitu. Nah, di tahun 1998 ada komputer scientist namanya Nick Szabo. Dia mulai mencoba ngebuat yang namanya BitGold. Itu sebetulnya dia menciptakan si BitGold ini tuh, mulai mengerjakan BitGold ini tuh didesain sebagai decentralized digital currency gitu. Jadi tahun 98 tuh ketika mungkin teman-teman di sini belum lahir, atau saya waktu itu tahun 98 itu apa namanya, lagi ngumpet karena waktu itu lagi ada ini ya, tahun 98 tuh ada kerusuhan waktu itu. Sempat nggak sekolah berapa lama gitu, tahun 98. Lagi di saat itu ternyata ada orang nih gitu, coba dia bikin decentralized digital currency yang kita aja nggak tahu. Saya di umur 8 tahun saat itu ya, di tahun 98 tuh duit aja belum ngerti gitu. Jadi kalau jadi pengantin sunat ya saat itu dikasih duit sama yang datang ke acara, itu duitnya bukan ke saya tapi ke orang tua saya gitu kan. Terus nggak tahu itu duitnya sekarang kemana, nggak tahu. Saya dulu belum ngerti uang, tahu-tahu di belahan bumi sana itu udah ada yang ngerjain decentralized digital currency gitu kan. Nah itu apa namanya, luar biasa sekali kan. Nah di tahun 2000 itu ketika mungkin beberapa di antara kita sudah mulai puber gitu ya, Stefan Kons itu mulai mempublikasikan teori tentang cryptographic secure chains gitu. Plus idenya untuk mengimplementasikan si cryptographic secure chains ini gitu. Nah, di tahun 2008, sekitar 8 tahun ya dari tahun di mana Stefan Kons ini mempublish teorinya, itu ada diduga seorang atau sekelompok orang dengan pseudonym Satoshi Nakamoto gitu ngerilis white paper establishing the model for a blockchain gitu. Jadi dia ngebikin white paper gitu, one page kalau nggak salah ya waktu itu. Kalau misalkan beberapa project blockchain atau project crypto di tahun 2017-2018 itu white papernya itu bisa satu buku ya. Kalau saat itu Satoshi Nakamoto dia simpel banget.
tentang si model for blockchain ini gitu. Satu halaman doang gitu. Nah, 1 tahun kemudian dia implement tuh. Habis dia bikin white paper, dia implement dan dia rilis gitu. Si blockchain as a public ledger for transactions using Bitcoin gitu. Jadi mungkin penggunaan blockchain itu saat itu yang dipikirin sama si Satoshi Nakamoto dan berdasarkan history yang udah ada gitu kan, ada decentralized digital currency, terus udah gitu secure chains of blocks gitu kan. Nah di situ akhirnya diimplement si Bitcoin ini sebagai hasil dari implementasi blockchain sebagai public ledger, atau public ledger itu bahasa Indonesianya tuh buku ini ya, buku apa ya, ya buku transaksi lah, buku transaksi publik gitu. Nah, kenapa sih disebut public gitu? Karena dia itu sifatnya decentralized gitu. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melihat transaksi tersebut gitu. Jadi semua transaksi yang ada di blockchain itu bisa dilihat gitu. Itu tahun 2009. Tahun 2009 kalian ada yang udah punya Bitcoin belum? Paling belum kali ya, tahun 2009. Dulu nggak ada harganya sih. Aku dulu pertama kali punya Bitcoin, my first one Bitcoin itu di tahun 2013. Lumayan. Tapi ya gitu deh. Sekarang udah nggak ada. Oke, tahun 2014. Di tahun 2014 ini mulai nih blockchain teknologi itu akhirnya mulai dipisahkan, karena saat itu kan implementasinya kan cuma ada si Bitcoin doang ya, si blockchain teknologi ini gitu. Akhirnya di tahun 2014 itu orang-orang itu udah mulai memisahkan yang namanya currency atau digital currency dengan si teknologi blockchain gitu. Dan potensi-potensinya ke depannya gitu. Nah, itu udah mulai dieksplor gitu kan. Jadi di tahun 2014 itu apa namanya, bisa dibilang ada blockchain 2.0 gitu setelah 14 tahun gitu ya. Nggak 14 tahun juga sih, beberapa tahun lah gitu. Nah, itu mulai dicoba yang namanya eh, pengaplikasian blockchain beyond currency gitu. Jadi selain sebagai currency, si teknologi blockchain itu bisa jadi apa aja sih gitu. Nah, saat itu sampai sekarang sih sebenarnya Bitcoin itu very stupid ya. Dia nggak bisa diapa-apain gitu. Dia itu emang ya udah cuma sebagai uang aja gitu. Uang tuh bisa diapain sih? Jadi tuker gitu, dikirim ke orang lain atau ditransfer ke orang lain sebagai tanda transaksi gitu, atau tanda jual beli, atau ya udah kita ngasih aja gitu. Udah gitu doang gitu. Kayak saat itu akhirnya ada yang ngegagasin gitu, di Ethereum saat itu diciptakan dan memperkenalkan apa namanya, suatu program yang di-embed ke dalam si blockchain itu sendiri gitu. Jadi dia bisa merepresentasikan instrumen finansial yang bisa disebut sebagai bond gitu, atau sebuah apa ya, bond itu kasarnya gini deh, eh, si smart contract itu tuh dia itu adalah ikatan antara satu pihak, dua pihak atau lebih gitu, atau beberapa pihak gitu, yang agree bahwa ada suatu transaksi, dan ketika transaksi itu diselesaikan nanti akan menghasilkan output sesuatu gitu. Dan setiap rules yang dimasukkan ke dalam smart contract itu harus dilaksanakan. Kalau misalkan nggak dilaksanakan, maka programnya nggak akan dieksekut gitu. Nah itu kira-kira smart contract gitu. Mungkin kalian akan lebih familiar dengan smart contract kalau misalkan kita ngelihat gimana cara kita transaksi di marketplace ya. Jadi kalau misalkan kita transaksi di marketplace, kita belanja gitu ya, kita ngeliat, oh ini ada barang yang gue suka nih, harganya 100.000 gitu misalkan. Ya udah, kirim, masukin alamat pengiriman, habis itu bayar 100.000 gitu. Nah,
bayar 100.000 melalui any kind of payment method, habis itu dikirim barangnya ke kita gitu. Nah, ketika barangnya udah sampai ke kita dan syaratnya memang setelah kita bayar gitu kan akan masuk ke escrow atau misalkan di manage oleh si platformnya dulu si uangnya, baru habis itu si penjualnya bakalan nerima pembayarannya setelah barang itu udah kita terima gitu. Those are the rules yang harus dilalui di proses marketplace kan. Nah, sebetulnya mirip juga smart contract itu seperti itu. Tuh, jadi eh, rules atau pengaplikasian yang ada di dalam smart contract itu sebetulnya bukan something new gitu. Tapi cara berinteraksi dengan smart contract-nya ini yang baru. Mungkin nanti detailnya akan kita bahas ya. Oke. Kita bicara soal blockchain teknologi ya. Mungkin ada beberapa orang mungkin sampai saat ini gitu, ya, ketika ngomong blockchain itu pasti Bitcoin gitu atau misalkan kripto gitu. Tapi sebetulnya enggak. Blockchain itu tidak sama dengan cryptocurrency. Karena produknya blockchain itu nggak harus cryptocurrency gitu. Ada aja implementasi blockchain yang tidak menggunakan cryptocurrency gitu. Terus kalau misalkan kita bicara soal eh, NFT gitu kan. NFT itu ya produknya dari si cryptocurrency atau bukan cryptocurrency, dari sebuah blockchain network gitu. Nah, jadi di sini ada gambaran yang di lingkaran ini ya. Jadi blockchain teknologi itu melahirkan yang namanya Ethereum sama Bitcoin. Kalau misalkan kita bicara soal blockchain teknologi, Ethereum sama Bitcoin itu bukan soal perkara cryptocurrency aja, tapi kita bicara sebuah network gitu atau jaringan gitu, Ethereum network, Bitcoin network. Nah, di dalam Ethereum network dan Bitcoin network ini, ketika kita berinteraksi satu sama lain, si A dan si B atau A dengan banyak pihak, itu harus menggunakan si cryptocurrencies atau currencies gitu di masing-masing network tersebut gitu. Nah, kemudian NFT itu adalah pengaplikasian dari si smart contract yang ada di suatu jaringan blockchain gitu. Jadi blockchain itu punya produknya itu adalah Ethereum sama Bitcoin atau kita bisa bilang sebagai blockchain network. Terus dari si blockchain network ini atau singkatnya network ini menghasilkan produk lagi. Gitu misalkan NFT dan cryptocurrencies gitu, teman-teman. Oke, how blockchain works ya. Jadi sebenarnya simpelnya user initiates a transactions gitu ya. Jadi si transaksinya itu bisa berisikan record kontrak atau any other information gitu. Kayak kita bisa sematkan berita atau apapun gitu di dalam transaksi itu. Intinya transaksi itu nggak bicara soal uang, perpindahan uang, tapi ini kita bicara soal perpindahan data gitu. Karena kita bicaranya lagi aspek digital gitu kan. Ketika kita bicara digital money atau misalkan kita bicara ada transfer uang, even di zaman sekarang tanpa blockchain pun yang berpindah itu data gitu, nggak ada yang fisik gitu kan. Nah, transactions itu yang terjadi di blockchain itu dikirim via peer-to-peer network nodes atau bahasa Indonesianya nodes apa ya selain moda, aku nggak tahu, mungkin nanti misalkan ada yang bisa bantu ya, nodes itu bahasa Indonesianya apa. Intinya transaksinya itu peer to peer dari orang ke orang atau misalkan dari mesin ke mesin gitu. Nah, di antara di semua mesin ini mereka mencatat transaksi yang sama, perpindahan data yang sama gitu. Jadi kata kuncinya ketika kita bicara soal transaksi itu bukan soal jual beli ya, tapi perpindahan data gitu. Nah, ketika ada perpindahan data, semua mesin itu bakalan mencatat gitu. Mungkin ini buat teman-teman yang suka nonton film bajakan di zamannya torrent gitu ya. Kalau sekarang udah ada bioskop 21.com atau apa itulah ya, yang bajakan-bajakan. Kalau zaman dulu torrenting, nah itu teknologinya peer-to-peer network sebetulnya. Jadi setiap mesin memegang file yang sama gitu, yang akhirnya didistribusiin ke masing-masing partisipan di network tersebut gitu. Nah itu
juga salah satu cikal bakal teknologi blockchain. Nah, di network itu juga menggunakan algoritma untuk memverifikasi transaksi gitu, untuk melihat bahwa ini transaksi ini perpindahan data ini benar atau enggak, dan masing-masing mesin itu mencatat hal yang sama atau enggak gitu. Kalau misalkan ada mesin yang mencatat hal yang beda, nah berarti dia harus di-kick dari sistem dan dia nggak boleh gitu, karena dia dia berarti salah gitu kan, gitu. Nah, kalau datanya udah di-verified atau transaction sudah di-verified, dia bakalan disimpan ke dalam sebuah rantai gitu. Rantainya berupa blok gitu. Jadi dia 3 dimensional gitu ya si datanya gitu. Dia memiliki ada beberapa variabel gitu untuk jadi apa namanya registrinya gitu. Nah baru abis itu ketika dia udah ke-record di blockchain, dia bakalan selesai transaksinya. Oke, kita langsung bahas cryptocurrencies gitu. Nah, cryptocurrency ini sebetulnya dia itu medium pertukaran ya, atau perpindahan gitu. Jadi dia itu dibuat dan disimpan secara elektronik di blockchain gitu. Kalau misalkan nggak di blockchain kayak apa medium of exchange itu sebenarnya ada yang nggak di blockchain gitu. Kayak contohnya apa? Contohnya itu ya e-money gitu, dia nggak disimpan di blockchain gitu, tapi dia adalah medium of exchange yang disimpan dan dibuat secara digital gitu, dan di encrypt juga gitu. Cuman kalau di blockchain encryption tekniknya itu beda gitu. Encryption tekniknya ini yang akan mengkontrol gimana cara si monetary units ini tuh bisa dibuat, dan dia bakalan nge-verify untuk jadi cara juga untuk nge-verify transfer of funds atau perpindahan aset tersebut gitu. Nah, contohnya itu yang si Bitcoin tadi ya, kalau dalam cryptocurrency gitu. Nah, jadi ada 3 sifat yang paling mendasar dari cryptocurrencies. Dia itu nggak boleh punya atau tidak punya intrinsic value, jadi dia itu nggak punya nilai tukar terhadap komoditi lain gitu. Contohnya apa? Contohnya tuh emas gitu. Nah, Bitcoin itu tuh nggak punya nilai tukar terhadap emas gitu. Kalau misalkan ditukar dengan aset gitu. Misalkan apa namanya aset lain, contohnya apa? Contohnya rupiah gitu. Ya itu gimana supaya kita bisa nge-purchase aja, namanya currencies gitu kan, berarti kan ada currency exchange gitu. Kalau currency ditukar sama komoditi itu beda lagi gitu. Dia bukan nge-redeem gitu. Jadi dia bukan sesuatu yang redeemable ke komoditi gitu. Mungkin nanti akan ada yang bertanya gitu ya, ada saat di mana sebuah project crypto yang itu mengatakan bahwa dia itu adalah digital currency yang 1:1 dengan gold gitu. Kita nanti lanjutin di Q&A aja. Terus dia juga nggak boleh punya physical form ya, dan dia cuma exist only on the network. Dia backup-nya itu cuma ada di network, kalau di luar itu ya nggak akan dianggap gitu, karena itu udah di off network gitu. Supply-nya juga dia tidak di set oleh central bank, dan itu jaringannya itu decentralized, itu tidak terpusat gitu. Oke, aku langsung cepat aja. NFT. Nah, NFT. Sebelum ke NFT kita bicara soal web 1 gitu, web 1, web 2.0, web 3.0 gitu. Kalau web 1.0 mungkin most of you guys gitu nggak ngejalanin gitu ya, gimana caranya kita connect ke internet di tahun 90-an gitu. Dan kita ketika udah connect ke internet pun, dan ketika kita berinteraksi sama teman-teman di internet itu basic banget. Zaman ICQ, IRC gitu, terus MSN gitu. Nah, Web 2.0 ini eranya sosial media dan platform gitu, yang apa bisa dibilang zaman sekarang tuh FANG ya, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google gitu. Kalau sekarang udah maang ya, udah mang, udah bukan FANG lagi gitu. Karena Facebook udah jadi Meta. Oke, yang Web 3.0 itu the next generation of internet. Itu eranya Bitcoin, Ethereum, terus ke gimana interaksi dengan Web 3.0 ini adalah dengan menggunakan si MetaMask gitu, supaya bisa pakai platformnya OpenSea gitu. Contohnya ya, gitu. Terus kita bisa upload selfie kita gitu. Oke, NFT itu apa jadinya? Jadi
NFT itu aja sebetulnya adalah non fungible token gitu. Eh, Dia itu non interchangeable ya. Ya, unitnya itu sebetulnya dia harganya itu nggak ada gitu. Dia tuh asetnya tuh nilainya tuh nol, tergantung siapa yang ngeset. Dan kalau misalkan cryptocurrency itu kan tergantung market ya, di exchange-nya. Tapi di market itu semuanya based on demand gitu kan. Nah, kalau misalkan NFT ya bisa aja based on demand, tergantung di mana kita coba membeli si NFT-nya. Tapi si NFT itu sebetulnya nggak punya nilai pada awalnya. Dia itu data yang disimpan di dalam blockchain gitu. Datanya itu bisa apaan sih? Ya macam-macam. Datanya itu bisa ada foto, teks, video, sama audio gitu. Apapun itu bisa apa namanya disematkan ke si NFT ini gitu, atau apapun bisa dijadiin NFT sebetulnya. Jadi si NFT itu sebetulnya sesimpel pencatatan aja sih terhadap sesuatu gitu di dalam digital ledger gitu. Dia bisa dijual dan dia bisa ditukarkan gitu atau dikirim gitu. Oke, ini ada salah satu yang lumayan ini ya, lumayan uh, luar biasa gitu. Karya ini dijual $120.000. Terus ya udah gitu, karena dia dari buah beneran, ini tiba-tiba busuk aja itu sudah nggak ada lagi. Gitu. Jadi dijual $120, $120.000. Dan ini menggunakan NFT. Nah di sini NFT ini menyimpan si ide dari si artis ini, gitu. Dia represent the idea of an artist, gitu ya, bahwa si seniman itu tuh juga punya apa namanya, dia itu punya ownership terhadap si karya itu, gitu. Dan dia juga jadi social capital, gitu. Apa namanya, kayak bukti gitu bahwa oh gue nih yang punya si karyanya si A gitu. Misalkan karyanya si siapa ya? Karyanya si misalkan si Deddy Corbuzier gitu, misalkan dia bikin karya NFT gitu ya. Terus si karyanya ini dibeli gitu. Nah, dibeli. Dan itu kan unik ya, cuman satu di dunia gitu. Nah, yang punya kan dia pasti bangga gitu kan, bahwa ini gue yang punya gitu di dunia gitu. Nah, penerapannya juga NFT itu ada banyak ya, ada yang sebagai profile pictures gitu, cuman sekedar gambar doang, ada yang sebagai apa namanya video. Pokoknya intinya NFT itu adalah digital certification of ownership terhadap sesuatu. Gitu. Itu bisa apapun, nggak harus karya seni sebenarnya. Ada orang nikah dan dicatatnya di blockchain dengan menggunakan NFT gitu. Nah, gimana sih kita? Aku maaf ya, ini waktunya ternyata singkat banget, jadi aku belum semuanya aku bahas. Kita baru masuk ke sini. Nggak apa-apa ya, lanjut aja ya, Pak Dira ya. Iya boleh Mas, nggak apa-apa. Oke, terus gimana sih cara memanfaatkan blockchain teknologi gitu ya? Jadi benefitnya itu ada lumayan gitu, tapi 4 yang paling notable itu increase transparency gitu. Karena tadi dia kan ada di publik gitu, jadi semua orang tuh bisa melihat si transaksi tersebut gitu. Tapi itu kadang serem juga ya. Jadi kalau misalkan kita pakai eh, si teknologi blockchain ini gitu kan, sekarang aja tuh kita sharing sesuatu di sosial media gitu kan, jadi ketahuan terus tiba-tiba di apa namanya dilihat sama orang pajak gitu, kamu udah bayar pajak atau belum gitu kan. Nah itu karena kita mempublikasikan kekayaan kita di sosial media gitu. Nah ini lebih-lebih rekening kita itu sebetulnya kelihatan di teknologi blockchain gitu. Karena dia menggunakan wallet address yang isinya itu semua transaksi kita dan nominal akumulatif yang kita punya. Gitu. Bicara soal accurate tracking, sama. Gitu. Kita bisa tracking secara akurat. Sebuah aset itu berpindah kemana. Aku bilangnya aset ya, bukan cuma soal uang. Karena blockchain itu implementasinya banyak, nggak cuma uang. Gitu. Jadi aset itu berpindah, itu sangat akurat. Karena dia setiap perpindahan, dia bakalan dicatat secara immutable atau dia tidak bisa apa namanya tidak bisa dihapuskan atau tidak bisa dirubah gitu. Permanent ledger yaitu tadi dia nggak bisa dimatiin gitu. Kalau satu mesinnya mati, itu ada satu node mati, yang lain masih nyimpan gitu.
Jadi yang lain tetap jalan gitu. Si blockchain network-nya nggak akan keganggu kalau misalkan satu node itu mati gitu. Kalau misalkan ada satu yang error, yang lain bakalan nganggap si yang error ini itu ya itu dia malfunction gitu. Dia nggak sama gitu karena yang lain tetap mengatakan A itu A gitu, bukan AB gitu. Cost reductions. Nah, ini mungkin sesuatu yang sangat dijanjikan tapi pada kenyataannya at the end of the day belum tentu gitu. Kalau misalkan cost reductions kita tahu saat ini banyak yang mengeluh Ethereum itu cost transactions-nya itu gas fee-nya itu tinggi banget gitu. Jadi semakin crowded network-nya yang namanya transaction fee itu makin tinggi gitu. Kenapa? Mungkin nanti ya Q&A ya. Terus sisi unknowns gitu ya atau kekurangannya gitu. Ya teknologinya kompleks dari tahun pertama kali ditemukan di tahun 91 sampai sekarang penerapannya masih belum cukup banyak gitu ya. Terus regulatory implications karena kita ini adalah manusia-manusia yang bernegara, jadi tentunya setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda gitu, apalagi terhadap keuangan gitu kan. Implementation challenge, nah ini nih, implementasinya itu susah banget gitu. Dia nature-nya itu nggak membuat blockchain itu user friendly. Terus competing platforms, ya masing-masing network akhirnya bakalan jadi ini sendiri sih, bakalan jadi nge-compete gitu ya, satu sama lain tuh bakalan beda gitu. Bitcoin sama Ethereum aja tuh sifatnya udah beda gitu kan. Terus di dalam Ethereum ada layer 2 gitu kan. Ada layer lagi, ada Polkadot, ada Solanan kali. Ada Polygon, sorry bukan Polkadot, ada Polygon, ada apa termasuk dulu kantor saya Hara Token itu di layer 2 gitu di dalam Ethereum. Di dalam Ethereum ada network lagi gitu. Dia bakalan compete. Jadi gimana ya? Ada network yang di dalamnya ada network yang berusaha untuk memperbaiki atau memunculkan fitur yang nggak ada di network aslinya gitu di Ethereum. Nah, itu lucunya sih dan itu keren sebenarnya. Tapi itu jadinya nggak jelas gitu kan. Kita jadinya pakainya yang mana gitu. Tapi nggak apa-apa, tahapnya mungkin memang masih discovery gitu. Nah, potential applications-nya itu kayak misalkan di otomotif gitu ya. Sekarang tuh susah banget kalau misalkan kita nge-track kepemilikan bersama gitu ya, kalau misalkan kita patungan gitu terhadap sebuah aset, itu pencatatannya itu gimana, terus gimana kita mengakui kepemilikan terhadap sesuatu yang dibagi ini gitu. Terus apa namanya financial services gitu, layanan keuangan, cheaper settlement. Mungkin kalau misalkan kita bicara soal transfer uang antar negara, itu mungkin bakalan lebih cepat. Tapi kalau misalkan kita bicara soal microtransactions, itu nggak cheaper gitu. Dan itu nggak faster gitu. Kalau misalkan transfer uang antar negara, mungkin kita masih take several days ya, karena ada banyak lembaga yang harus nge-verify uang ini dari mana dan pernah kemana aja uangnya dan untuk apa dari masing-masing negara itu harus ngecek gitu kan. Dan siapa, dia teroris atau bukan apa segala macam. Panjang lah. Kalau menggunakan blockchain memang benar cepat gitu karena nggak ada centralized authority gitu. Voting juga untuk apa namanya voting ini kayak kita pemilu gitu pakai blockchain itu juga bisa juga gitu karena dia publik kita semua bisa lihat siapa yang voting dan voting apa dan nggak bisa di apa namanya dipalsuin gitu. Agus capek ngomongnya. Nah di healthcare juga ini apalagi gitu ya. Masing-masing rumah sakit itu nggak mau membagikan data pasiennya gitu. Mungkin mau membagikan pasiennya atas dasar permintaan pasien gitu. Jadi nggak gampang kalau misalkan kita mau punya medical history terhadap diri kita sendiri gitu. Bahkan aku sendiri juga udah bertahun-tahun hidup juga aku nggak tahu aku tuh udah pernah sakit apa aja sih dari kecil gitu. Nah gitu kan. Nah kalau misalkan di blockchain ini kalau kita simpen datanya di situ gitu mau apa namanya rumah sakit yang udah nggak ada pun atau ada kebakaran pun di rumah sakitnya itu bakalan kesimpan di blockchain gitu dan
itu bakalan bisa membantu untuk nge-share datanya ke pihak lain, misalkan siapa asuransi gitu. Jadi semuanya transparan gitu. Oke, kita masuk ke cryptocurrency ya. Eh, ada yang tahu? Kebanyakan nanya aku dari tadi jadi habis waktunya. Oke, ini cryptocurrency. Di sini aku lagi nggak ngomong soal di gambar dua gambar ini tuh tidak lagi membicarakan si kaya dan si miskin gitu ya. Ini lagi bicara soal negara dunia ketiga dan negara yang cukup maju gitu. Nah, ketika ada orang dari negara dunia ketiga atau plus 62 misalkan lalu ke Jepang gitu, itu apa yang harus dilakuin sih sebelum dia bisa masuk ke Jepang gitu. Ya, biar cepet langsung aja jawab sendiri aja ya. Jadi yang harus dilakuin dari orang Indonesia yang pergi ke Jepang adalah itu nukar currency-nya gitu. Mata uangnya itu harus diganti gitu. Yang tadinya kita pegang rupiah punya berapa notiau gitu 2 juta gitu. Kita tukar jadi berapa ribu yen gitu atau berapa yen gitu kan. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk ke dunia yang baru yaitu Jepang atau negara yang baru, Jepang gitu ya. Kita bisa berinteraksi dengan apapun yang ada di Jepang gitu. Mau beli takoyaki kek, mau beli sushi kek, atau misalkan kita mau bayar taksi kek, currency-nya udah beda gitu. Jadi si cryptocurrency ini ya kita ketika kita menciptakan sebuah aplikasi atau kita menciptakan sebuah uh, blockchain network, potensinya itu ya in future network ini memerlukan cryptocurrencies gitu atau memerlukan currencies atau memerlukan suatu alat tukar gitu untuk digunakan di network tersebut gitu. Terus kemudian NFT. NFT itu kayak yang tadi aku bilang gitu, NFT itu bukan cuma sekedar gambar, bukan cuma sekedar audio gitu, tapi dia itu adalah kepemilikan gitu. Ada banyak yang bisa dilakuin gitu. Dia bisa sebagai koleksi, sekarang itu dipakai untuk collectibles gitu ya, koleksi gambar sih. Tapi udah mulai banyak juga kok yang koleksi video gitu kan, terus apa namanya di gaming potensinya juga cukup banyak gitu. Jadi kita kalau orang main Dota gitu ya, si Arcana ini secara teknikal kan semua skin yang ada di game atau semua barang yang ada di game itu tuh ada di mesin kita, ada di laptop kita, ada di handphone kita, asetnya itu udah di-download sebenarnya. Tapi kepemilikan terhadap aset-aset tersebut itu bisa di-record dengan NFT gitu. Sekarang udah kayak gitu apa belum? Masih belum sih. Tapi in future tuh sebetulnya seperti itu gitu. Jadi digital rights terhadap suatu digital assets itu bisa menggunakan NFT. Physical art juga gitu. Di sports itu kita bisa apa namanya menggunakan NFT dengan berbagai cara ya. Bisa kalau zaman aku kecil itu ada kartu baseball gitu. Jadi ada apa namanya atau NBA gitu. Itu si atlet-atlet itu tuh punya skor, punya apa segala macam gitu ya. Dia tuh jadi collectibles juga sebetulnya. Dan di NFT pengaplikasian si collectibles ini nggak cuma sebagai collectibles sebenarnya. Dia itu bisa jadi certificate of ownership atau certificate of akses atau rights gitu terhadap beberapa hal yang memang udah di set gitu. Jadi misalkan aku beli apa namanya kartu buat apa NFT BTS gitu ya. Ya, mungkin ini special editions. Siapapun yang punya si NFT special editions ini pada tanggal tertentu boleh apa misalkan boleh salim sama BTS misalkan. Bisa aja gitu. Atau sama atlet siapapun deh gitu. Bisa aja tergantung itu aksesnya itu buat apa gitu. Education, research itu juga gitu ya. Kalau research itu kayak misalkan yang kalian gunakan di ini nggak ngomongin blockchain ya, kita ngomongin data yang udah ada gitu, existing technologies gitu. Di Apple Health, kalau misalkan kalian pakai iPhone, pakai Apple Watch,
itu kan kalian kan nge-generate data gitu, dan kepemilikan terhadap data tersebut dan transfer datanya itu kalau menggunakan NFT itu juga bakalan sangat membantu banget gitu untuk mengamankan si data tersebut gitu. Terus sertifikat API itu juga bisa juga loh dipakein NFT gitu, supaya kita tahu gitu bahwa ini tuh bener gitu, dan dia tuh nggak bakalan hilang gitu kan, nggak bakalan expire gitu. Dia di record di blockchain gitu. Tiket, terus musik, gitu, real estate gitu, rumah gitu. Yang kayak tadi aku ceritain juga, orang nikah itu buku nikahnya itu di blockchain ada gitu. Cari aja beritanya, ada kok. Gitu. Atau mungkin zaman dulu ya, mungkin zaman dulunya kita beda. Tapi zaman aku lagi SMA tuh, itu kadang tuh suka apa ya, tukeran KTP ya. Zaman kuliah pacaran tuh tuker KTP gitu buat sebagai tanda bahwa kita tuh owned by this person gitu. Kayak di film Korea tuh kemana apa ya, zombie-zombie ya. Ngasih itu kan tag namanya kan. Nah, itu kayak gitu tuh gitu. Jadi certificate of ownership lah. Kira-kira kayak gitu. Gitu. Oke. Terus kenapa sih blockchain industry itu butuh PM? Karena current state of interacting with Web3 itu horrible banget, susah banget. Ini contohnya ya, untuk bisa berinvestasi gitu di di Web 3.0 gitu. Investnya bukan di exchange ya. Kalau di exchange itu kan kita trading gitu, dan itu Web 2.0 tetap gitu, bukan Web 3.0 gitu. Jadi pertama stepnya itu kita punya balance dulu di exchange, habis itu ini bukan ini ya, ini bukan apa namanya, bukan financial suggestions ya. Ini cuman salah satu contoh aja nih yang kebetulan aku lakuin, tapi aku nggak promote ini sebagai cara untuk berinvestasi. Do it with your own risk lah gitu. Oke, pokoknya cara intinya gitu. Aku nge-exchange dulu gitu kan, beli Binance rupiah gitu, BIDR, terus diganti dari BIDR itu jadi Binance USD gitu. Dan ngambilnya dari toko kripto itu diambil ke MetaMask menggunakan dompet kripto gitu ya, untuk nyimpen aset atau kripto yang aku punya dari exchange ke dompet gitu, supaya bisa dipakai untuk berinteraksi ke yang namanya decentralized app, yaitu PancakeSwap gitu. Nah, di PancakeSwap aku nuker lagi nih Binance USD ke US Terra gitu. Sama-sama stable coins ya, itu tapi di-convert dari BUSD ke USD. Biar apa? Biar dari USD ini aku bisa bridging, pindahin lagi gitu. Dia udah jadi USD, dia jadi BSC di Terra Wallet gitu. Nah, setelah itu gimana? Aku jadinya bisa deposit si aset yang aku punya ini di platform yang namanya Osmosis gitu. Terus aku di situ pooling, nambah liquidity aset gitu kan. Nah, dari situ aku staking cryptocurrency aku supaya aku punya passive income gitu. Prosesnya gila. Kalau bisa berkata kasar, saya berkata kasar di sini. Prosesnya panjang banget, ngejelimet. Padahal cuman pengen punya ibaratnya kayak deposito aja gitu. Tapi prosesnya panjang banget gitu. Harus di exchange lagi, terus pindah dari satu platform ke platform lagi apa segala macam. Dan itu nggak seamless pindahinnya gitu. Nah, nggak usah ngomongin blockchain deh. Sesuatu yang familiar di hidup kita deh. Gimana kedua hal ini tuh berbeda gitu. Kalau di Android atau di teknologi di teknologi umum ya, kita connect ke Bluetooth itu tuh sebutannya tuh pairing, coy. Pairing itu artinya apa sih? Susah kan gitu. Buat orang tuh ngerti, oh, buat sambungin speaker atau headset wireless Bluetooth ke handphone itu harus pairing dulu. Terus dia ada beberapa proses. Susah banget gitu. Apple itu nggak bikin jadi simple. Kita tinggal ya udah connect, dan dari bahasanya juga manusia banget, connect gitu. Kalau Android Bluetooth
itu pairing. Apa itu pairing? Gitu. Nah gitu. Itulah kenapa sebetulnya blockchain itu butuh product managers dan product designers. Gitu. Kita butuh better way gitu, cara yang lebih baik untuk interaksi dengan si teknologi blockchain. Kenapa? Karena dengan cara yang lebih baik untuk berinteraksi dengan blockchain, kita dapat more utility gitu terhadap si blockchain ini gitu. Use case-nya itu bakalan lebih mudah dieksplor gitu dan good user experience juga. Gitu. Yang artinya bakalan jadi better adoption gitu. Oke,